Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Berwasiat pribadi kepada pribadi sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berwasiat berpesan pribadi kepada kita sekalian pendengar supaya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kultum kita kuliah singkat pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah tentang hadis kepemimpinan dan amanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza buyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wussada al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rawahu al-Bukhari. Sebelum kita masuk kepada pemaknaan hadisnya, pendalaman hadisnya, menjelaskan makna daripada hadis yang telah kita bacakan di atas, maka kita masuk terlebih dahulu kepada vokabulerinya, kosakatanya, mufradatnya. Di dalam hadis itu ada perkataan buyi'at, artinya diabaikan atau dihilangkan. Kemudian ada juga al-amanatu atau al-amanah, artinya amanah atau kepercayaan. Ada juga pantadhir, maka tunggulah. Kemudian ada juga as-sa'ata atau as-sa'ah, artinya hari kiamat atau kehancuran. Jadi as-sa'ah ini jangan diartikan hari kiamat, tapi kehancuran pun bisa. Hari kiamat itu yang sebetulnya kan hancur leburnya dunia alam raya ini beserta seluruh isinya. Maka as-sa'ah itu juga bermakna kehancuran. Kemudian ada juga idha'atuha, mengabaikannya. Kemudian satu lagi wussida. Wussida itu artinya disandarkan atau diserahkan. Kita baca terjemah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza buyi'atil amanah," maka apabila amanah sudah diabaikan atau hilang, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah datangnya kehancuran, tunggulah datangnya hari kiamat. Sama maknanya. Qala kaifa idha'atuha? Dia bertanya, salah seorang sahabat bertanya, idha'atuha, kapan atau bagaimana? Idha'atuha, kaifa idha'atuha, bagaimana mengabaikan amanah itu, wahai Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan mengabaikan amanah itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza wussada al-amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu urusan, di sini penekanannya kepada kepemimpinannya. Nanti kita ulang lagi terjemahnya. Kita baca dulu tentang urusan kepemimpinan. Idza wussada al-amru ila ghairi ahlihi, apabila urusan kepemimpinan ini diserahkan kepada yang tidak ahli, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah datangnya kehancuran. Jadi bukan hanya sekadar urusan kepemimpinan. Karena berhubung pembelajaran kita adalah hadis tentang kepemimpinan dan amanah, maka kita sampaikan juga urusannya urusan kepemimpinan. Kalau diletakkan kepada urusan yang lain bisa juga. Idza ussadal amru ila ghairi ahlihi, jikalau sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak membidanginya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah datangnya kehancuran di dalam urusan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mempunyai latar belakang atau asbabul wurud. Ringkasnya, ketika Rasulullah SAW berada di suatu majelis,
sedang berbicara dengan beberapa orang sahabat, datang seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat atau kehancuran. Maka Rasulullah bersabda seperti yang tertera di atas. Pesan penting yang ditekankan di dalam hadis tersebut adalah kewajiban menjaga amanah. Amanah adalah semua kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada yang lain karena menjadi haknya yang harus diterima. Sekali lagi, amanah berarti suatu kewajiban. Amanah bermakna semua kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada yang lain karena menjadi haknya yang harus diterima. Maka ilmu adalah amanah, kewajiban agama merupakan amanah juga, anak yang statusnya sebagai titipan Allah juga amanah. Amanah yang paling berat, ketahuilah, adalah menjadi seorang pemimpin, karena di pundaknya dibebankan tanggung jawab memenuhi hak Allah, memenuhi hak manusia, hak makhluk yang lain dan alam sekitar. Ketika urusan besar ini diserahkan kepada mereka yang tidak mampu menjaga amanah dalam bentuk apapun, maka tunggu tanggal kehancurannya. Pemimpin yang memegang amanah adalah pemimpin yang mendorong umatnya untuk mendapatkan haknya, hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, hak mengkritisi dan memberi masukan kepada pemimpinnya dengan cara yang santun. Dan ini merupakan bentuk mengembangkan tradisi musyawarah di dalam pemerintahan. Hak berbicara dan kebebasan menyampaikan pendapat ada batasannya, ada etikanya yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak berniat menjatuhkan pemerintahan. Kita sampaikan benar-benar dalam rangka memberi nasihat dan masukan. Yang kedua, pendapat yang disampaikan harus dilandasi dengan teori ilmiah yang bisa diuji kelayakannya, dan tidak menganggap pendapatnya paling benar karena belum tentu pendapat tersebut lebih baik daripada pendapat yang lain. Yang ketiga, etika yang ketiga, batasan yang ketiga, pendapat yang disampaikan jangan sampai menimbulkan fitnah dan kekacauan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Musyawarah adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sehingga kalau musyawarah dalam konteks memberi masukan kepada pemimpin dilaksanakan dengan santun dan sopan, punya etika dan batasan, maka termasuk salah satu bentuk jihad. Bentuk jihad sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Afdhalul jihad, jihad yang utama, afdhalul jihad, jihad yang utama adalah kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Demikian kuliah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaat buat kita sekalian. Semoga Allah memberkahi. Salah khilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.